Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Masyudi, dan juga kelompok saya ada Muhammad Zulfikri Ramadhani, Naufal Alifuddin, Adrian Fabian, dan juga ada Muhammad Isomuddin. Pada mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran ini, kelompok kami akan menerangkan materi terkait dengan dinamika perubahan pada kurikulum 13. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan saat ini. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang telah berlaku lebih dari 6 tahun lalu. Selanjutnya, perubahan mendasar dari kurikulum sebelumnya. Tentunya ketika sebuah kurikulum berpindah ke kurikulum yang lain, maka pasti ada akan perubahan-perubahan yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perubahan mendasar kurikulum ke-13 daripada kurikulum sebelumnya. Yang pertama, konsep kurikulum. Untuk konsep pertama, yang konsep KTSP, itu satuan pendidikan lebih leluasa untuk mengatur sendiri, mempunyai kebebasan dalam mengelola kurikulum. Akan tapi ketika sudah berganti ke K13, maka yang berhak mengelola kurikulum, yang berhak mengurusi kurikulum itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi satuan pendidikan tidak bisa ikut andil dalam mengatur kurikulum. Kemudian selanjutnya untuk KTSP juga dalam mengatur kurikulum, satuan pendidikan lebih cenderung untuk menyusun sebuah kurikulum tanpa memperhatikan kondisi satuan pendidikan tersebut, tanpa memperhatikan kondisi peserta didik, dan tanpa memperhatikan kondisi wilayah satuan pendidikan tersebut. Berbeda untuk K13 yang mana satuan pendidikan bisa lebih dengan mudah untuk mengatur kurikulum dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan yang ada. Kemudian yang kedua, buku. Untuk KTSP memiliki banyak buku, memerlukan banyak buku karena memang mata pelajarannya sangat banyak. Untuk SD saja ada total 10 mata pelajaran. Dan kemudian berganti pada K13 yang memiliki yang dikurangi mata pelajarannya sehingga buku yang diperlukan sedikit. Untuk kemudian 3, pembelajaran. Untuk KTSP pembelajarannya lebih condong pada guru, jadi lebih condong guru yang aktif dan sebuah pembelajaran. Berbeda dengan K13 yang kecenderungan pembelajarannya difokuskan pada pembelajaran itu murid. Jadi murid yang menjelaskan, murid yang mencari tahu, dan murid yang mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan pembelajaran. Dan kemudian untuk KTSP juga pembelajarannya bersifat hanya berfokus pada buku teks. Tapi berbeda untuk kurikulum K13 yang tidak hanya berfokus pada teks, tapi juga berfokus pada pembelajaran konstekstual. Kemudian yang 4, penilaian. Untuk KTSP penilaiannya itu hanya berfokus pada kognitif, dan juga untuk mencari sebuah nilai itu berfokus pada sebuah tes. Jadi untuk menilai seorang murid itu hanya berfokus pada sebuah tes. Berbeda untuk K13 yang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang lebih diutamakan dalam sebuah penilaian peserta didik. Dan juga untuk menilai seorang peserta didik, maka yang diperlukan itu adalah penilaian tes dan portofolio. Jadi tidak hanya berfokus pada tes saja, tapi juga berfokus pada perilaku dan kelakuan siswa. Materi pada kurikulum 2013. 1. Dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan.
Maksudnya, kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. Kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran, tidak mewakili pelajaran tertentu. Kompetensi inti didukung sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar yang diserap peserta didik melalui proses pembelajaran. Yang kedua, mengakomodasi konteks lokal, nasional, dan internasional. Maka mengakomodasi maksudnya itu dalam hal mata pelajaran. Dalam konteks lokal biasanya bahasa daerah, seni budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks nasional, mata pelajaran kewarganegaraan, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Sedangkan internasional, dalam konteks internasional, mata pelajaran bahasa asing biasanya. Buku pada kurikulum 2013. Pada buku kurikulum 2013 yang pertama, mengacu pada kompetisi inti yang telah dirumuskan untuk kelas di mana buku tersebut ditulis. Bagaimana porsi untuk sekolah dasar, bagaimana porsi untuk sekolah menengah pertama, dan begitu juga bagaimana porsi untuk sekolah menengah atas. Semuanya disesuaikan pada porsinya. Selanjutnya, menjelaskan pengetahuan sebagai input kepada siswa untuk menghasilkan output berupa keterampilan siswa dan bermuara pada pembentukan sikap siswa sebagai outcome pembelajaran. Di sini tugas guru bagaimana siswa itu agar terampil, dan juga di kurikulum 2013 ini yang diutamakan yaitu pembentukan karakter dan sikap. Selanjutnya, menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar maupun menyaji. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, bertanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan kemudian mengkomunikasinya. Tujuan pendekatan ini antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengumpulkan ide-ide, dan yang terakhir pastinya bagaimana peserta didik dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian selanjutnya, menggiring siswa untuk menemukan konsep yang sedang dipelajari melalui dedukasi discovery learning. Siswa sebisa mungkin diajak untuk mencari tahu, tidak untuk memberitahunya langsung. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini, yang pertama, guru harus memberi rangsangan kepada muridnya. Yang kedua, guru harus memberi pernyataan atau identifikasi masalah. Selanjutnya, pengumpulan data, dan selanjutnya pengolahan data, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salahnya kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.